Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Widyasari dengan NIM 441418019 dari Pendidikan Biologi 2 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan salah satu praktikum genetika, yaitu pengujian kesetimbangan Hardy-Weinberg. Tujuan pada praktikum kali ini ada dua, yaitu pertama, mempelajari dan mengetahui apa itu hukum Hardy-Weinberg. Yang kedua, menguji kesetimbangan hukum Hardy-Weinberg dengan menghitung frekuensi alel dan frekuensi genotip. Nah, hukum Hardy-Weinberg berbunyi bahwa frekuensi gen dominan dan frekuensi gen resesif pada suatu populasi yang cukup besar tidak akan berubah dan dari suatu generasi ke generasi seterusnya jika tidak terjadi perkawinan secara acak, tidak ada seleksi, tidak ada mutasi, dan tidak ada genetic drift. Selanjutnya, pada praktikum kali ini, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah dua macam kertas dengan warna yang berbeda, kertas untuk tabel mengisi ballpoint, gunting untuk memotong kertas tadi, dan dua toples sebagai tempat untuk menempatkan kertas. Cara kerjanya, kita menetapkan dulu frekuensi awal generasi, misalnya dengan perbandingan 2:3, menggunakan kertas berwarna merah dan kertas berwarna putih. Masing-masing kertas ini dibagi menjadi dua, yaitu 15 kertas berwarna merah dan 10 kertas berwarna putih. Yang berwarna merah ini merupakan alel dominan, yang berwarna putih ini merupakan alel yang resesif. Kemudian kita menempatkan kertas dengan alel resesif dan dominan ke kantong yang sebelah kanan. Selanjutnya dilakukan hal yang sama untuk kantong yang sebelah kiri. Selanjutnya, ambil kertas dari toples sebelah kanan menggunakan tangan kanan dan ambil kertas dari toples sebelah kiri menggunakan tangan kiri. Nah, didapat alel dominan dan alel dominan, lalu kita tulis hasilnya ke dalam tabel. Setelah ini, kembalikan kertas ke dalam kotak kembali agar frekuensi alel dalam genpool tetap terjaga, tetap sama, yaitu peluang alel terambil dalam setiap pengambilan itu akan tetap sama. Jadi selanjutnya ulangi kembali mengambil dari kotak sebelah kanan dan kotak sebelah kiri, lalu ditulis ke dalam tabel. Nah, ulangi langkah demikian tadi sampai mendapatkan 100 total alel. Nah, kita mentabulasikan sampai mendapat 100 individu baru ya teman-teman.
Nah, setelah kita mentabulasikan dengan mendapatkan 100 individu baru, maka langkah selanjutnya kita menghitung frekuensi alel A besar dan frekuensi alel A kecil dengan menggunakan rumus. Untuk frekuensi alel A besar sama dengan jumlah fenotip dari AA ditambah setengah jumlah fenotip A besar A kecil dibagi total, yaitu 100. Untuk frekuensi alel A, jumlah genotip dari A kecil ditambah setengah jumlah genotip A besar A kecil dibagi total. Nah, berikutnya ini hasil dari penghitungan C kuadrat. Ini merupakan perbandingan frekuensi alel dan frekuensi genotip populasi awal terhadap populasi baru dan uji menggunakan C kuadrat. Nah, pada tabel genotip A besar didapatkan jumlah 32. A besar A kecil didapatkan 48, A kecil 20. Nah, di jumlah tadi mendapatkan 100 individu baru. Selanjutnya kita menganalisis. Yang pertama, frekuensi dari alel A, jumlah genotip A besar ditambah setengah jumlah genotip A besar A kecil dibagi total. Nah, dari sini 32 ditambah 24 dibagi 100 sama dengan 0,56. Nah, yang kedua, frekuensi alel A, jumlah genotip A kecil ditambah setengah jumlah genotip A besar A kecil dibagi total. 20 plus 24 dibagi 100, 0,44. Nah, dari hasil frekuensi alel A besar dan A kecil kita menguji dengan perhitungan C kuadrat. Yang pertama tadi kita menguji alel genotipnya. Nah, ada HO. HO itu percobaan terhadap kesetimbangan Hardy-Weinberg. Yang HA percobaan tidak terdapat kesetimbangan Hardy-Weinberg. Nah, pada tabel dijelaskan bahwa genotip A besar menghasilkan F0 ini adalah frekuensi hasil dari praktikum. FH adalah frekuensi harapan. Ini F0 min FH menghasilkan, ini tertera pada tabel, bisa dilihat ya teman-teman. Selanjutnya F0 min FH kuadrat 49,425. Rumus selanjutnya F0 min FH kuadrat dibagi FH kuadrat menghasilkan 1,96, 0,081. Nah, totalnya dari ini 3,04. Nah, untuk mengujinya ini N sama dengan 3. 3 dari mana? Dari A besar A kecil, dan A kecil. Nah, K-nya sama dengan N min 1. Jadi 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Kita menggunakan X tabel 0,05 dan 0,01. X tabelnya 5,99 dan 9,21. Hasilnya X hasil menunjukkan lebih kecil daripada X tabel. 3,04 lebih kecil dari 5,99 dan 9,21. Jadi HO diterima. Jadi pada uji alel genotip ini percobaan terdapat kesetimbangan Hardy-Weinberg. Nah, yang kedua, uji
uji frekuensi dari alel, fenotip dari alel. Nah, HO, percobaan tidak terjadi penyimpangan frekuensi alel dalam kesetimbangan hukum Hardy-Weinberg. HA, percobaan terjadi penyimpangan frekuensi alel dalam kesetimbangan hukum Hardy-Weinberg. Caranya sama seperti untuk menghitung uji frekuensi. Caranya sama untuk menghitung uji dari frekuensi alel. Nah, ini A besar, A kecil, H0 56 0,44 FH. Nah, dihasilkan 0,0144. Pengujian X kuadrat hasil dan X stabil juga sama seperti tadi. Jadi 0,0144 lebih kecil dari 3,84 dan 6,64. Jadi HO diterima. Percobaan ini tidak terjadi penyimpangan frekuensi alel dalam kesetimbangan hukum Hardy-Weinberg. Kesimpulan pada praktikum kali ini mempelajari dan memahami hukum Hardy-Weinberg bahwa frekuensi gen dominan dan frekuensi gen resesi pada suatu generasi akan tetap sama dari generasi satu ke generasi seterusnya. Jika perkawinan tidak terjadi secara acak, tidak terjadi mutasi, dan tidak terjadi genetic drift. Yang kedua, hasil uji kesetimbangan hukum Hardy-Weinberg tidak terjadi penyimpangan frekuensi alel kesetimbangan hukum Hardy-Weinberg, dan percobaan terdapat kesetimbangan pada uji alel genotipnya. Dengan hasil uji alel genotipnya tadi 3,04 lebih kecil dari 5,99 dan 9,1, dan untuk frekuensi alel hasilnya 0,0144 lebih kecil dari 3,84 dan 6,64. Jadi sekian dari praktikum kali ini mengenai pengujian kesetimbangan hukum Hardy-Weinberg. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.